pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kehadiran Islam dari sejak kelahirannya 15 abad lalu hingga sekarang selalu memberikan respon terhadap berbagai problematika yang timbul di masyarakat. Problematika dalam bidang keagamaan, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi senantiasa dijawab oleh Islam. A. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Beberapa literatur menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Agama Islam kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh Indonesia melalui beberapa jalur dan media, seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Para ahli sejarah menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, sementara sejarawan asing menyatakan pada abad ke-13 Masehi. Meskipun masih terjadi perdebatan, tetapi para ahli di Indonesia sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jalur perdagangan yang menghubungkan Arab, Indonesia, Tiongkok. Seorang arkeolog dunia bernama Peter Bellwood dan sejarawan bernama G.R. Tibbets menemukan bukti-bukti adanya jalur perdagangan yang menghubungkan Arab, Indonesia, Tiongkok. Jalur perdagangan ini telah ada sejak 2 abad sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Selain itu, ditemukan pula barang-barang peninggalan dari dinasti Han dan dinasti-dinasti setelahnya di daerah Sumatera dan Jawa Timur. Yang kedua, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus. Perkampungan ini telah ada sejak tahun 625 Masehi atau 9 tahun setelah Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Oleh karena itu, beberapa sumber dan literatur menyebutkan bahwa Barus merupakan pintu masuknya Islam ke Indonesia untuk pertama kali. Yang ketiga, ditemukannya makam kuno bercorak Islam. Barus juga ditemukan makam kuno bercorak Islam. Adapun pada batu nisan tersebut tertulis Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Selain di Barus, ditemukan makam kuno bercorak Islam lainnya di Leran, Gresik, dengan batu nisan bertuliskan Fatimah binti Maimun yang meninggal di abad ke-11 Masehi. Adapun metode penyebaran Islam di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Bukti-bukti yang dikemukakan oleh para ahli menunjukkan adanya jalur perdagangan Arab, Indonesia, Tiongkok 5 abad sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Dalam perkembangannya, para pedagang Muslim yang berasal dari Arab memanfaatkan jalur perdagangan ini sebagai media penyebaran agama Islam yang efektif. Yang kedua, perkawinan. Para pedagang Arab yang Muslim menikah dengan perempuan pribumi yang sebelumnya telah diislamkan terlebih dahulu, termasuk keluarganya. Ada juga perempuan Muslim yang menikah dengan kaum bangsawan pribumi. Metodenya sama. Sang bangsawan harus diislamkan terlebih dahulu. Contoh metode penyebaran agama Islam di Indonesia yaitu perkawinan antara Raden Ahmad atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Yang ketiga, pendidikan. Berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren didirikan oleh para ulama di Jawa sebagai upaya mengajarkan serta mengembangkan agama Islam tidak hanya di Jawa, tetapi ke seluruh Indonesia. Yang keempat, tasawuf. Agama Islam berkembang dengan cepat karena sangat akomodatif dengan budaya lokal, sehingga masyarakat dengan mudah menerima ajaran agama Islam. Para Sufi yang mengajarkan agama Islam melalui tasawuf diantaranya Hamzah Fansuri di Aceh, Sunan Panggung, dan Syekh Lemah Abang di Jawa. Yang kelima, kesenian. Di Jawa, agama Islam disebarluaskan juga melalui kesenian wayang. Salah satu contoh yang menyebarkan agama Islam melalui kesenian wayang adalah Sunan Kalijaga. Kesenian lainnya yang dijadikan metode penyebaran agama Islam adalah seni pahat, seni ukir, seni arsitektur, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Adapun contoh bangunan arsitektur bercorak Islam adalah Masjid Agung Demak, Masjid Kudus, Masjid Agung Banten, dan lain-lainnya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu politik. Zaman dahulu Indonesia masih terdiri atas kerajaan-kerajaan. Beberapa kerajaan Islam berhasil menaklukkan kerajaan Hindu maupun Buddha. Masyarakat pun dengan mudah masuk Islam karena sang raja telah memeluk agama Islam. Pembaruan Islam
Pembaruan Islam bertujuan mengembalikan umat Islam ke ajaran Al-Quran dan Sunnah, membersihkan penyimpangan seperti taklid buta, bid'ah, khurafat, dan tahayul. Gerakan ini mulai bangkit pada akhir abad ke-19, dipimpin oleh tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Latar belakang kebangkitan Islam, yang pertama faktor eksternal, yaitu penjajahan Barat yang mengeksploitasi negeri-negeri Muslim. Yang kedua, faktor internal, yaitu kemunduran akibat kepercayaan yang menyimpang dan meninggalkan ilmu pengetahuan. 3. Corak pembaruan Islam. Yang pertama, modernisme, menggabungkan Islam dengan pemikiran modern, ilmu, dan teknologi. Yang kedua, revivalisme, kembali ke ajaran Islam murni dengan menegakkan ijtihad dan menolak pengaruh asing. Yang ketiga, tradisionalisme, yaitu menghormati adat dan budaya lokal selama sesuai dengan nilai Islam, serta mengapresiasi tasawuf. Nah, gerakan ini menghidupkan semangat umat untuk bangkit, berpikir maju, dan tetap berpegang pada ajaran Islam. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Ide pembaruan Islam di Indonesia masuk melalui pedagang Arab dan jamaah haji yang terinspirasi dari pembaruan di luar negeri. Tokoh seperti Syekh Ahmad Surkarti dan kaum Minangkabau melopori gerakan ini, mengadopsi ajaran Wahabi untuk kembali kepada ajaran murni Islam. Gerakan Paderi menyerukan pembaruan Islam tetapi mendapat perlawanan dari kaum adat sehingga terjadi perang Baderi. Meski kalah, ide pembaruan tetap diteruskan oleh Syekh Ahmad Khotib dan murid-muridnya seperti Haji Abdul Karim Amarullah dan Ki Haji Ahmad Dahlan. Mereka mendirikan lembaga pendidikan Sumatera Talib, Madrasah Diniyah, dan menerbitkan majalah Al-Imam Panji Islam. Pembaruan ini meluas ke Jawa, melahirkan organisasi seperti Muhammadiyah, NU, dan Al-Isyad. Gerakan ini menjadi dasar perkembangan Islam modern di Indonesia. Bentuk perkembangan Islam di Indonesia. Dalam upaya pembaruan Islam di Indonesia abad 20, pada periode ini, pemikiran organisasi pembaruan tidak terlepas oleh pengaruh pemikiran yang ada di Timur Tengah, terutama Muhammad Abdul Wahab. Orang-orang Islam Indonesia mulai menyadari perlu adanya perubahan di berbagai aspek kehidupan. Dalam aspek agama, yaitu memahami kembali agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis, menjauhi segala bidah, khurafat, dan takhayul, serta apa saja yang bertentangan dengan ajaran Islam murni. Hal ini mendorong munculnya gerakan-gerakan Islam di Indonesia sebagai upaya ortodoksi agama Islam melalui pendirian lembaga-lembaga pendidikan seperti yang dilakukan oleh Sumatera. Dalam upaya penyebaran agama Islam yang puritan, organisasi ini tetap menggunakan gaya model pendidikan barat sehingga bisa dikatakan lebih modernis. Berbagai organisasi baik sosial, pendidikan maupun politik mempunyai kecenderungan dalam pemikiran masing-masing, tetapi keragaman ini bukan berarti tidak adanya kesamaan di antara organisasi pembaruan. Orientasi keagamaan reformis, modernis ditandai oleh wawasan keagamaan yang menyatakan bahwa Islam merupakan nilai ajaran yang memberikan dasar bagi semua aspek kehidupan. Karenanya, harus diamalkan sehari-hari. Kaum reformis modernis menerima perubahan berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial, memiliki orientasi waktu ke depan, bersikap rasional, mudah menerima pengalaman baru, toleran, dan mudah menyesuaikan lingkungan baru. Mereka berkeyakinan bahwa dari manapun asal ide atau gagasan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam adalah diperbolehkan. Inilah modernisme Islam dalam pemikiran keagamaan. Kesimpulan yang kita dapat dari materi ini adalah Islam tersebar melalui jalur perdagangan. Islam telah masuk di Indonesia sejak abad 7 Masehi. Buktinya adalah ditemukannya perkampungan Islam di Barus. Islam dapat berkembang pesat di Indonesia melalui banyak metode. Salah satunya adalah pendidikan, dengan mendirikan pesantren.
Walaupun ada keterpurukan dalam penyebarannya, namun dapat dibangkitkan lagi dengan gerakan pembaruan Islam. Sehingga pada akhirnya muncul gerakan-gerakan yang awalnya berupaya untuk ortodoksi agama Islam melalui pendidikan sampai menjadi gerakan sosial sampai politis.